berdiskusi tentang terkait dengan dinamika perpolitikan nasional kita. Baru-baru ini kita mendengarkan beberapa pernyataan dari Ketua Umum Partai Perjuangan atau PDIP, di mana pernyataan beliau adalah tentang bahwa generasi milenial tidak ada kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Kita lebih banyak atau lebih sibuk berdemonstrasi, lebih sibuk menggonggong bangsa kita. Lalu sebenarnya apa sih yang disebut pembangunan itu? Lalu kemudian bagaimana peran generasi muda dalam pembangunan nasional kita? Ya, pertama saya mau menyatakan rasa sedih saya dengan ucapan seorang perempuan yang bernama Megawati yang pernah jadi presiden dan sekarang menjadi ketua partai PDI Perjuangan, ya. Kalau dia meremehkan generasi muda atau generasi milenial itu sangat disayangkan, ya. Soekarno sendiri mengatakan, beri saya sekian pemuda akan saya kuasai dunia ini, ya. Itu berarti Soekarno juga seorang pemuda, ya, yang memikirkan negara ini dengan betapa pentingnya peranan pemuda, sehingga ada kata-kata hari ini adalah harinya orang tua dan hari esok adalah harinya dari tangan pemuda. Itu berarti hari ini jangan Anda tidak beri kesempatan para generasi muda untuk bersikap kritis, ya. Saya mau ingatkan juga bahwa Megawati itu bisa jadi presiden setelah menggantikan Gus Dur, setelah ada reformasi. Reformasi itu ada karena gerakan anak-anak muda, para mahasiswa, ya. Jadi kalau dia menyedihkan bahwa ada kerusakan beberapa itu keliru, ya. Lebih banyak kerusakan pada demonstrasi tahun 98, ya. Tapi kita tidak sesali itu satu proses yang tidak bisa dihindari. Kalau ada kerusakan dari akibat demo itu tanggung jawab negara. Saya mau bilang, ya, jangan salahkan kepada orang demo. Tanggung jawab negara. Kenapa saya mengatakan tanggung jawab negara? Kenapa Anda sebagai negara tidak bisa menghindari kerusakan itu? Jadi jangan mencari ganti rugi, siapa ini yang membiayai Anda, sama saja itu, ya. Jadi kerusakan itu saya katakan sebagai risiko sosial, ya. Kalau ada halte rusak, jangan minta atau dicari-cari, rusak sudah ganti oleh negara, ya. Itu tanggung jawab negara, ya, untuk memberi keamanan dan untuk memberi kesempatan bagi semua warga negara menjalankan hak-hak politiknya. Itu tujuan utama dari demo, tapi itu akibat daripada demo, ya, karena itu tanggung jawab negara. Ingat, ini pendapat saya. Jangan menyalahkan itu orang yang demo yang merusak. Dia tidak sengaja. Tujuan dia bukan hanya merusak itu saja, ada tujuan yang lebih besar, ya. Jadi kalau ada kerusakan, jangan salahkan pada apa jasa milenial, nanti dibalik ditanya lagi apa jasamu, hai. Ini kan susah kalau kita ditanyakan juga, ya. Jadi itu pendapat saya, ya. Lalu kemudian sejujurnya, Pak, peran strategis milenial di dalam perpolitikan nasional kita itu seperti apa? Karena melihat selalu milenial jadi masalah, dianggap oleh beberapa kaum politis yang mempolitisi, ya, seakan-akan milenial bermasalah, kalian hanya sibuk selfie, sibuk berfoto riang, update foto di Facebook dan sebagainya. Itu kebalik, ya. Pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Macron itu dia sama-sama mendapat popularitas karena milenial, ya. Dia rajin berselfie, dia rajin tampil di internet, maka dia terkenal. Karena itulah Pak Presiden Jokowi itu mau menghargai milenial, ya, dan karena itu banyak dari menterinya itu tergolong milenial, ya. Dan itu bisa saja hasilnya bagus nanti, jangan kita nilai sekarang, ya. Jadi istilah milenial itu kan saya tidak selalu setuju sebenarnya, kan sudah saya ceramah dulu, ya, tapi itu sudah dipakai di dunia, tidak apa-apa, ya. Saya hanya mau mengingatkan milenial begini, ya. Memang ada sebuah buku yang meramalkan kejadian seperti ini.
nanti itu kan ada buku yang dikarang oleh Alvin Toffler yang isinya adalah kejutan masa depan ya, termasuk milenial ya. Milenial itu jaga dibagi-bagi nanti ya, bukan hanya menurut usianya tapi menurut kegemarannya ya. Dia membentuk kelompok-kelompok, misalnya yang suka berolahraga dibuat kelompok ini ya, tetap milenial ya. Yang suka berselfie dia buat kelompok selfie ya, yang suka sepeda motor dia buat kelompok sepeda motor ya, seperti itu ya. Itu artinya di dalam milenial juga tuh ada banyak kelompok-kelompok ya, banyak kelompok-kelompok, tapi kebanyakan kelompok hobi, tapi dia berkelompok ya. Ada pendapat, ada tulisan mengatakan begini, nanti ya orang-orang milenial itu berkata begini, orang-orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas kita harus anggap sebagai manusia masa lalu. Ya. Ini yang mungkin yang harus kita luruskan ya. Dan ada banyak pemimpin dunia ini dari orang-orang berumur tinggi ya, yang berumurnya ratusan tahun, 90 tahun seperti Mahathir, dan sekarang Joe Biden 77 tahun. Tidak boleh lagi milenial ini meremehkan atau menghinakan orang yang umurnya lebih tua. Ini saja yang saya ingatkan pada milenial ya. Dan kita orang-orang tua juga tidak boleh cemburu ya, atau sakit hati kepada milenial ya, dengan kata-kata apa sejasanya milenial. Tidak usah ngomong begitu ya. Kita mari hidup sesama, kita sudah orang lanjut usia, kita bisa hidup ramah bersama milenial. Ini yang benar ya, supaya kita bisa meluruskan, memperbaiki saudara-saudara kita, anak-anak kita di kelompok milenial. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.